Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, mengapa masih banyak orang yang menyia-nyiakan haknya sebagai warga negara? Pada pemilu 2019, terdapat 34,75 juta orang tidak menggunakan hak pilihnya. Golput atau tidak memilih dalam pemilu menjadi salah satu catatan bagi penyelenggaraan pemilu. Dalam 1 dekade terakhir, tren golput di Indonesia meningkat signifikan. Aduh, tahun depan kayaknya bakal lebih banyak yang golput deh. Tahun-tahun lalu aja ada banyak banget yang golput. Iya, sumpah, di mana-mana berita golput. Waktu itu juga nggak sengaja gue ngedengar tetangga-tetangga gue bilang bakalan golput. Iyalah, tahun ini kan serangan fajar udah nggak dibolehin, makanya pada golput. Ya, semoga aja tugas kita kali ini bisa bikin pengaruh yang besar lah ya buat masyarakat sekitar. Amin. Ayolah mulai. Gendis, udah siap belum? Udah. Adik-adik OSIS udah siap? Udah, Kak. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Orang pertama yang berniat untuk golput gua kasih 50.000. Let's go. Dede, mau tanya dong. Iya Kak, boleh. Kalian udah 17 tahun belum? Udah Kak, baru aja kemarin ulang tahun. Kalau aku bulan Desember ini baru 17 tahun Kak. Oke, kalau gitu aku mau nanya lagi deh. Kan tahun depan udah pilpres nih. Nah, kira-kira kalian berdua udah ada pasangan calon belum sih buat pemilu nanti? Jujur kalau aku belum kepikiran sih Kak. Nggak begitu ngerti juga tentang dunia politik. Iya Kak, aku juga belum kepikiran ke arah sana. KTP aja kita belum punya. Pasti ribet deh kalau ikut nyoblos. Banyak yang harus diurus. Jadi, kemungkinan besar kalian bakal golput dong. Ya bisa dibilang begitu. Sebenarnya aku bikin challenge orang pertama yang berniat untuk golput dapat 50.000. Jadi karena kalian berdua berniat untuk golput, ini 50.000 untuk kalian. Yeay, 50.000. Bercanda. Siapa bilang golput itu dibenarkan? Kalau kalian mau 50.000 ini, yuk sama-sama kita dengarkan informasi apa aja sih yang akan disampaikan oleh kakak-kakak mahasiswa FISIP di sekolah ini. Jangan lupa besok hari Rabu setelah jam istirahat pertama ya guys. Akan ada banyak hadiah loh. Sampai jumpa besok. Bye. Cut. Well done guys, makasih banyak ya adik-adik. Sama-sama Kak. Semangat yang besok penyuluhan. Gua sama Gendis sih pengen tidur, ya gadis? Yoi. Esok hari telah tiba. Konten TikTok kemarin telah disebarluaskan di kalangan siswa-siswi SMA Negeri 1 Gunung Putri. Sementara itu, para mahasiswa fisik mendatangi ruangan kelas yang telah disiapkan dan telah tiba waktunya untuk melakukan penyuluhan anti golput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik semuanya, kalau gitu kita perkenalan dulu deh. Perkenalkan, nama saya Katelia dari jurusan Ilmu Politik FISIP UI. Dan ini rekan saya, siapakah namanya? Halo semuanya, nama aku Amanda. Panggil aja Kamanda, jurusan Ilmu Politik dari FISIP UI juga. For your information guys, kita berdua alumni sekolah ini loh. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa sih kakak-kakak mahasiswa FISIP datang ke sini? Emangnya informasi apa aja yang bakal dikasih? Coba deh Kak Tel, alasannya apa sih Kak? Jadi, fakultas kami sedang berkolaborasi dengan KPU, dan kita berdua ditugaskan untuk melakukan penyuluhan mengenai golput sekaligus pemilu di sekolah ini. Bener banget, tapi sebelum itu, ada yang tahu nggak sih golput itu apa? Golongan putih Kak. Ya nggak salah sih, golput itu golongan putih, tapi coba ada yang bisa mendefinisikan versi lebih detail nggak? Ayo, yang bisa dikasih hadiah deh. Saya Kak. Iya, silakan. Nama saya Aisyah Lidawati dari kelas 11-2. Kalau menurut saya, golongan putih itu suatu golongan yang tidak memilih satupun calon pemimpin, Kak. Wah, keren banget Aisyah. Tepuk tangan dulu dong buat Aisyah. Betul tuh yang Aisyah bilang tadi, golongan putih itu adalah ketika seseorang tidak menggunakan hak suaranya dan tidak memilih satupun calon pemimpin di dalam sebuah pemilu. Kalau ada yang bilang golput artinya memilih untuk tidak memilih, itu salah ya.
Golput itu bukan pilihan. Kita diberikan hak dan kebebasan dalam memilih calon pemimpin bangsa. Kenapa harus disia-siakan? Tapi Kak, kalau pemilu itu adalah sebuah hak, berarti kita nggak wajib untuk memilih dong. Betul, memberikan suara dalam pemilu itu hak dan bukan kewajiban, tapi capres dan cawapres juga berhak untuk dipilih kan? Kalian tahu nggak sih kalau kita golput itu bisa aja loh hak suara kita malah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Orang-orang yang golput juga kebanyakan karena menerima suap dari oknum-oknum yang curang. Ini yang disebut money politik, atau yang sering kita dengar dengan serangan fajar. Kak, kalau kayak dikasih gelas, kaos, kalender, ya pokoknya berbentuk barang lah. Itu termasuk money politik juga gak, Kak? Soalnya ayah saya suka dikasih kalau menjelang pilpres. Mau ikut pemilu apa mau jualan itu? Apapun bentuk pemberiannya, yang namanya suap itu termasuk money politik. Adik-adik tahu gak? Kalau money politik itu cikal bakal korupsi loh. Sebelum pemilu berlangsung, oknum-oknum yang tidak jujur mengeluarkan dana besar-besaran untuk melangsungkan serangan fajar. Nah, nanti kalau oknum tersebut terpilih karena kecurangan, pasti mereka bakal nutupin kerugian tadi. Caranya ya dengan korupsi. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus berpikir panjang sebelum bertindak. Jangan berpikiran pendek dengan menerima suap begitu saja. Nah, gimana adik-adik setelah mendengar penjelasan kakak-kakak mengenai golput? Banyak banget kerugiannya ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kak, dengar-dengar tahun ini serangan fajar udah gak dibolehin ya? Tapi kenapa masih banyak yang golput? Padahal kan kalau nggak ada serangan fajar, gak ada tekanan dalam memilih, jadi bebas mau milih yang mana aja. Betul, tahun ini memang serangan fajar ditentang keras oleh pemerintah. Justru masyarakat berharap mendapatkan sesuatu dari serangan fajar. Itu karena serangan fajar selalu merajalela dari tahun ke tahun. Makanya kebanyakan masyarakat berpikir, orang gak ada dapet duit ngapain milih. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus menyadarkan orang-orang sekitar kita bahwa golput itu bukanlah tindakan yang benar. Sampai di sini ada lagi yang ingin bertanya? Kak, tapi kalau mau ikut pemilu syaratnya apa aja sih? Ribet nggak, Kak? Nggak ribet kok. Syaratnya yang pertama, berkewarganegaraan Indonesia. Syarat yang kedua, genap berusia 17 tahun. Ketiga, waras. Keempat, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kelima, berdomisili di wilayah administrasi yang dibuktikan dengan KTP elektronik. Dan yang terakhir, tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri. Kalau kita belum punya KTP elektronik gimana, Kak? Gampang, bagi pemilih yang belum memiliki KTP elektronik, walaupun sudah genap 17 tahun bisa menggunakan kartu keluarga ya. Gampang banget kan syaratnya? Jadi masih ada niatan untuk golput gak? Enggak! Ih, keren banget emang anak-anak semantri nih. Kalau gitu kakak-kakak sudahi di sini ya. Oh iya, besok kakak-kakak mau ngadain kampanye di Taman Ceria. Untuk adik-adik yang bersedia untuk ikut, silakan datang ya jam 10 pagi. Baik, mungkin sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada perkataan yang menyinggung. Kakak-kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, satu suara berharga, Satu suara menentukan masa depan. Semua siswa-siswi yang mengikuti penyuluhan tersebut mulai menyadari akan pentingnya sebuah pemilu dan ruginya menjadi golongan putih. Kemudian, mereka memutuskan untuk ikut serta dalam kampanye yang telah diinformasikan sebelumnya. Guys, gue baru tahu sumpah. Kalau golput itu hak suara kita bisa dipakai buat kecurangan. Sama cuy, gue juga baru tahu. Lah, lu kan OSIS, kok lu baru tahu sih? Ya, dikira OSIS dukun kali tahu segalanya. Bukan OSIS doang kali yang baru tahu. Gue juga baru tahu money politik itu cikal bakal korupsi. Kita nggak bisa diem aja nih. Harus bilang ke orang tua kita informasi-informasi tadi. Kalau kita nggak sebarluaskan informasi tadi, nggak tahu deh nih negara mau jadi apa ke depannya nanti. Kalau menurut gue, kayaknya kita nggak bisa deh kalau cuma ngasih tahu ke orang sekitar kita aja. Kita harus ngasih informasi-informasi tadi ke masyarakat luar juga. Gimana kalau kita ikut kampanye yang dibilang kakak-kakak tadi? Gas! Kalau yang lain ikut, gue juga ikut deh. Yang lain gimana? Gue sama Riana ikut. Gue sama Aisyah juga ikut dong. Ya udah, kalau gitu kita harus siapin apa ya buat ikut kampanye besok? Bikin semacam poster anti golput gak sih? Boleh juga tuh. Tapi siapa yang mau gambar? Gue gak bisa gambar masalahnya. Tenang bro, nanti posternya gue yang gambar.
Yang lain tinggal nulis kata-katanya aja. Ya udah balik sekolah nanti kita ke rekom bikin poster ya. Di rumah gua aja nggak apa-apa. Oke Hel, siap. Tak terasa hari esok telah tiba. Zembar dan teman-teman sudah siap untuk mengikuti kampanye anti golput. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ya Allah, kalian datang. Terharu deh aku. Mana pada bikin poster lagi. Iya so sweet amai. Maaf ya, jadi ngerepotin kalian. Gak apa-apa kak, kita gak ngerasa direpotin sama sekali. Lagi pula, ini udah tugas kita sebagai generasi muda yang mau Indonesia maju. Ya udah, langsung aja yuk kita mulai kampanyenya. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu darah air, satu bangsa Indonesia. Waktu terus berjalan, dan kami para generasi muda harus terus melangkah maju mengikuti perjalanan waktu demi mewujudkan generasi emas Indonesia. Halo guys, welcome to our Insta Live. Sekarang kita lagi di TPS 2 Gria Bukit Jaya, tepatnya di Balai RW 24. Di sini kita bakal wawancara beberapa orang yang sudah melakukan pencoblosan. Ikutin kita terus ya. Dek, kalian berdua yang kemarin bilang mau golput bukan? Iya kak, benar. Tapi kelihatannya kalian berdua udah nyoblos. Jelas udah dong kak, kan kita udah 17 tahun. Lagi pula kalau kita golput banyak banget kerugiannya. Jadi gak dulu deh golput mah. Siap. Kira-kira ada yang mau kalian sampein gak untuk teman-teman di rumah yang lagi nonton live ini? Satu suara berharga, satu suara menentukan masa